Apa akibat memakan bekicot yang dipungut di pinggir jalan? Wanita itu mengulurkan tangan, mengambil bekicot dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Menyesap sebentar. Mulutnya penuh dengan air manis. Bisa dibilang sangat harum dan segar. Namun tak disangka, pada sore harinya Jenny merasa tidak nyaman. Saat memperkenalkan rumah kepada pelanggan, dia membuka mulutnya. Semprotkan 1 ton saus kari ke lantai. Adegan ini membuat pembeli rumah bergidik. Suasananya hanya bisa digambarkan dengan 2 kata. Sangat malu. Karena baunya terlalu kuat, pria itu harus membawa pelanggan itu ke dapur. Tapi sekarang pikiran pelanggan dibanjiri dengan gambar air mancur tadi. Tidak mood melihat rumah itu lagi. Setelah mereka pergi, David bergegas ke kamar mandi. Oh sial, toiletnya. Benar-benar seperti medan perang sekarang. Saus kari di mana-mana. David merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba dia melihat Jenny terbaring tak bergerak di lantai. Jadi dia segera berlari untuk memeriksa. Dan menemukan bahwa istrinya tidak lagi bernapas. David sangat patah hati. Dia memeluk istrinya dan kemudian menangis. Tanpa diduga pada saat ini, Jenny tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dan bangun lagi. Tapi jantungnya jelas tidak berdetak lagi. Apa ini? David membeli stetoskop. Dan meletakkannya di dada Jenny untuk mengujinya, tetapi masih tidak bisa mendengar apa-apa. Dia pikir telinganya rusak. Jadi meminta putrinya untuk mendengarkannya. Tapi hasil yang sama. Masih tidak bisa mendengar detak jantungnya. Ya ampun. Tapi anehnya tidak hanya itu. Hanya saja melihat Jenny mengambil gunting. Dan memotong tangannya sendiri. Tidak hanya tidak berdarah. Tetapi Jenny juga mengeluarkan banyak minyak darinya. Adegan mengerikan itu membuat ayah dan anak itu ketakutan sampai buang air besar di celana. Saat Jenny sedang makan dan minum, tubuhnya juga mengalami perubahan. Dia mulai suka makan daging mentah. Pada akhirnya, putrinya harus memanggil dokter untuk membantu. Lihat pupil Jenny. Ditambahkan lihat gejalanya. Akhirnya menyimpulkan bahwa Jenny berubah menjadi zombie. Tetapi yang aneh adalah pikirannya masih sangat jernih sekarang. Semuanya masih seperti orang normal. Pada malam hari, pergi ke bar untuk bersenang-senang. Sama sekali tidak seperti zombie di TV. Jamie mengingatkan semua orang untuk memberi makan Jenny lebih banyak. Karena jika dia lapar, dia bisa melakukan apa saja. Hari itu, tetangganya yang bernama Harry melihat Jenny berjalan sendirian. Jadi dia berjalan mendekat kepadanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi langsung ingin berlatih yoga dengannya. Saat ini Harry masih belum tahu betapa berbahayanya tindakannya. Hanya melihat Jenny memegang tangannya. Lalu perlahan memasukkan jarinya ke mulutnya. Saat Harry sedang menikmati dirinya, tiba-tiba ada suara. Jarinya langsung jatuh. Kemudian Jenny menerkam tetangga. Sampai suaminya pulang. Ya Tuhan. Tetangga itu telah dimakan setengah dari tubuhnya. Jenny dengan lidah lembutnya menjilati jari pria itu. Dia langsung geli. Selanjutnya, lalu dia memasukkan 2 jari ke dalam tenggorokannya. Kemudian gosoknya perlahan dengan gigi. Hanya suara berderak. Ya ampun. Ibu jari pria itu digigit. Belum membiar dia bisa bereaksi. Jenny berjalan mendekat untuk menangkapnya. Dan merobek bajunya. Perlahan menikmatinya otot dada. Hingga suami Jenny pulang kerja. Tubuh tetangga hanya memiliki setengah. Ternyata Jenny berubah menjadi zombie. Biasanya ketika dia lapar dia akan makan daging mentah. Tanpa diduga, sejak menjadi kanibal, Jenny mulai menjadi lebih pilih-pilih. Melihatnya memasukkan paha ayam ke dalam mulutnya. Lalu membuka mulutnya menggigit. Tapi sambil makan melahapnya dan tiba-tiba memuntahkannya. Jenny mengambil potongan daging itu lagi. Akibatnya begitu dia mencium baunya,
Dia menggigil tak terkendali. Dia membawakan cerita ini kepada suaminya. Dan mengatakan bahwa daging ini tidak sebaik daging manusia. Langsung membuat David tercengang. Dia berdoa agar istrinya tidak suka makan daging manusia. Tetapi karena dia mencintai istrinya, dia tetap membelikannya 2 ekor ayam mentah. Dan menyuruh Jenny untuk memakannya. Seperti itu saja. Jenny tampaknya berubah menjadi pengisap darah. Berlari di taman menangkap ayam. Pikir sudah berakhir. Siapa sangka Jenny akan mengatakan bahwa dia tidak bisa makan ayam mentah lagi. David melihat istrinya terus-menerus mengeluh bahwa dia lapar. Tidak mungkin. David harus membawanya ke kamar mayat. Sungguh otak dengan pikiran yang hebat. Ingin menggunakan uang untuk membeli mayat untuk dinikmati istrinya. Tapi tidak menyangka bahwa dia mengambil semua uang di sakunya. Menambahkan kartu bank. Hanya bisa enggan membeli kaki. Untungnya Jenny sangat puas dengan kaki ini. Hanya lihat dia tidak sabar untuk menggigitnya. Lalu gigit sambil bertanya. David melihatnya dan senang dengan istrinya. Tapi tidak menyangka. Jenny sedang mengunyah, lalu tiba-tiba meludah. Sayang, aku tidak bisa makan lagi. Daging ini terlalu tua. Ya ampun. Itu adalah potongan daging termahal yang bisa dibeli David. Tetapi Jenny mencium bau kakinya. Dan tidak bisa memakannya lagi. Melihat istrinya makan dan minum begitu pilih-pilih, David akhirnya kesal. Kalau tidak mau makan kenapa tidak bilang dulu, tahukah kamu ini sangat mahal. Tapi, begitu sampai di rumah, dia terus-menerus meminta maaf kepada istrinya. Dia sangat mencintai istrinya. Akhirnya Jenny memaksa suaminya. Buat dia pergi bersamanya untuk melakukan hal-hal menakjubkan. Ayo pergi bunuh. Jadi keduanya memulai rencana pembunuhan mereka. Setelah makan sepotong ayam mentah, Jenny mulai pilih-pilih. Dia hanya makan paha ayam. Tapi sekarang berbeda. Bahkan daging sapi kesukaannya. Dia tidak bisa mencium baunya lagi. Untungnya, Jenny memiliki suami yang baik. Agar istrinya tidak kelaparan, David memutuskan untuk membunuh orang untuk membuatkan makanan untuknya. Tapi di akhir siapa yang akan mereka bunuh? David ingin menghukum orang jahat. Pilihan pertamanya adalah mereka yang menonton video ini tapi tidak klik like. Tetapi memikirkannya sepanjang hari. Mereka masih belum menemukan siapapun yang memenuhi syarat. Tepat pada saat ini, Putri Lisa mengajak temannya datang. Kebetulan mendengarkan anak-anak berbicara tentang seorang pria yang tidak hanya melakukan hal-hal buruk, tetapi bahkan menipu perasaan gadis. Pasangan itu senang mendengarnya. Mereka segera membuka komputer mereka untuk mencari informasi tentang bocah nakal itu. Bocah nakal begitu saja menjadi sasaran mereka. Akhir, keduanya menggunakan kantong plastik untuk menutupi setiap sudut ruangan. Untuk mencegah jus tomat keluar. Lalu pancing dia ke rumahnya untuk bermain. David bertugas menyambut tamu. Jenny berdiri di belakang bersiap untuk menyelinap memukulnya. Telepon berdering tiba-tiba. Melihat Jenny keluar untuk menjawab telepon, David langsung tertegun. Dan malu untuk berbicara dengan laki-laki itu. Tapi tanpa diduga, kedua orang itu berbicara sebentar dan kemudian saling menyukai. Ketika Jenny kembali, dia melihat mangsanya telah hilang. Ternyata, David telah naksir dia. Jadi dia melepaskannya. Aku hanya pergi selama 5 menit saja. Tapi kamu sudah jatuh cinta dengan makan malamku. Aku juga tidak menyangka itu akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, David karena gangguan jadi dia menabrak BMW. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan langsung memarahi David. Tetapi Jenny tiba-tiba datang. Dia menggigit dan selesai berurusan dengannya. Dia berhasil mengatasi rasa laparnya. Tetapi juga kehilangan kendali. Seperti itu, pria yang sial itu
Kebetulan menjadi makan malam Jenny. Bagian sisanya disimpan di lemari es. Keesokan harinya, kapanpun dia lapar, Annie akan mengambil palu, membuka kulkas, mulai menikmati makanannya, lalu masukkan daging manusia yang sudah diasinkan ke dalam alat pres. Peras ke dalam ember berisi jus tomat, dan taruh di termosnya. Ini tidak hanya mempertahankan nutrisi, tapi Jenny juga bisa memakannya secara terbuka. Namun bagaimanapun, masih sulit baginya untuk menjaga rahasianya pada akhirnya. Tindakan mengerikan kedua orang itu membuat polisi memperhatikan. Tidak heran, polisi menemukan hal-hal menakutkan di halaman rumah David. Pria itu menemukan sesuatu di tanah. Mengambilnya untuk melihat dan menemukan itu adalah jari manusia. Jadi dia mengambil jari itu dan meminta penjelasan David. Coba memberi saya penjelasan. David mencoba mencari banyak alasan untuk menyangkal tuduhan itu. Tetapi diungkap oleh polisi di tempat. Ternyata korban adalah seorang polisi. Mengumpulkan semua bukti sejauh ini, David jelas harus mengucapkan selamat tinggal. Tetapi pada akhirnya polisi tidak menangkapnya. Alasannya karena mereka ingin meminta dia untuk membunuh seseorang. Hal ini membuat David tercengang. Dia menceritakan ini kepada istrinya Jenny. Tapi Jenny merasa ini lebih baik. Karena setelah dia menjadi zombie, dia harus mengandalkan daging manusia untuk bertahan hidup. Jadi keduanya dengan cepat membuat rencana. Mereka membongkar tas berisi pohon Natal, mempersiapkan untuk menggunakannya untuk menyimpan tubuh. Lalu diam-diam mengangkutnya dengan troli kecil. Tetapi senjata utama keduanya adalah istri Jenny. Setelah semuanya siap, keduanya pergi ke rumah korban. Berpura-pura membayar harga tinggi untuk membeli rumahnya. Berhasil masuk ke dalam rumah. Sementara pria itu pergi menuangkan kopi. Keduanya dengan cepat membuka tas perkakas, mengeluarkan 2 jas hujan dan buru-buru mengenakannya. Pada akhirnya, karena mereka terlalu khawatir, mereka berdua salah memakai celana satu sama lain. Pada saat ini pria itu tiba-tiba berjalan mendekat. Sedang ngapain apa? Tidak ada pilihan yang lain. Jenny hanya bisa buru-buru menyerangnya. Akibat salah menggigit kalung. Begitu saja Jenny dan pria itu bertengkar. Hanya melihat pria itu mengambil pisau dan menusukkannya ke tubuhnya. Tetapi dia tidak merasakan sakit. Dia bahkan mengeluarkan pisau dan menusuknya kembali. Kemudian, Jenny mengambil tasnya. Setelah merebut pisau dari tangan pria itu, duel dimulai lagi. Kini David sudah sukses memakai jas hujan. Akhirnya orang itu menjatuhkan Jenny. Dia berjalan menuju David, lalu cepat-cepat pergi. Dalam perjalanan pulang, Jenny pasti dia telah menggigit pria itu. Dia sangat khawatir, karena dia akhirnya akan menjadi zombie. Seperti dia. Adegan film berubah. Seorang staf layanan memasuki kamar tidur. Langsung ketakutan setengah mati oleh adegan di depannya. Pria itu sakit seperti Jenny. Meludahkan puluhan ton saus kari di seluruh ruangan. Mungkinkah dia juga akan bermutasi? Ini adalah pertama kalinya Jenny mandi sejak sakit. Ketika dia sedang mandi, tiba-tiba dia meraba-raba sesuatu. Dia mengambilnya dan lihat. Ya ampun, itu jari kaki manusia. Jenny tidak terkejut sama sekali ketika dia melihat ini. Karena dia bukan manusia lagi, tetapi telah berubah menjadi kanibal. Tetapi ketika dia memutar jari kakinya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia dengan cepat merentangkan kakinya untuk melihat. Waduh! Ternyata itu adalah jari kaki Jenny. Adalah pecinta keindahan. Jenny tidak bisa menerima hal ini. Jadi pada jam 7 malam, dia mengeluarkan lem tembak, mencoba merekatkan jari kakinya.
Hanya melihat dia mengoleskan lem ke seluruh jari kakinya. Lalu memasukkan jarinya yang patah ke tempatnya dan menekan. Hasilnya hanya karena sedikit kecerobohan. Membuat tangannya menempel di jari kakinya. Hanya dengan jentikan jari, jari kaki telah terbang puluhan meter. Dia mengeluarkan jarum lagi. Ingin menjahit kakinya. Melihat jahitan yang indah. Tapi karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Jadi jari kakinya ditarik keluar lagi. Tidak punya pilihan yang lain. Jenny harus mengeluarkan palu. Hendak memaku paku dengan cepat. Tetapi tidak menyangka. Tidak hanya gagal, tetapi jari kakinya juga terbelah dua. Jenny tidak punya pilihan selain memakai kaus kaki untuk menutupi. Karena besok, masih ada pekerjaan penting yang harus mereka lakukan. Adalah menangani pria yang baru saja digigit. Mereka takut dia akan bermutasi dan memakan orang di mana-mana. Sehingga mereka segera mengejarnya. Tetapi tidak menyangka. Pria jahat ini telah menjadi pemuda sastra. Dia berkata dengan mereka. Hari itu, setelah digigit olehnya, dia tiba-tiba menjadi penuh energi. Jenny mendengar bahwa ekspresinya sangat mirip dengannya. Seperti itu. Semakin banyak mereka berbicara, semakin cocok. Rasanya ada banyak topik untuk dibicarakan. Hal ini menyebabkan David merasa tidak senang. Ketika dia pergi untuk membayar, Jenny memberitahu pria itu tentang jari kakinya. Mengatakan bahwa setelah menjadi zombie, dia akan mendambakan daging manusia. Bagaimanapun, keduanya telah menjadi spesies yang sama. Jika saja mari kita saling membantu. Jadi keesokan harinya, dia mengambil kotak yang penuh dengan kaki manusia. Dan menyuruh Jenny untuk bebas memilih. Dan juga mengatakan perasaannya. Dia merasa bahwa mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Tapi tidak menyangka bahwa Jenny sangat mencintai David. Dia langsung menolak dan kemudian dengan marah meninggalkan titik pertemuan. Tetapi yang menakutkan adalah, pria itu tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menghilangkan orang yang menghalangi jalannya, itulah David. Tepat pada malam itu, pria itu datang rumah David. Mengulurkan tangan kecilnya untuk mengunci leher David. Hendak mengandalkan kekuatan untuk mengambil nyawa David. Menghilangkan saingan yang penuh kebencian. Untungnya, pada saat kritis, Jenny segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan suaminya. Jika tidak, David akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Keduanya bergegas ke kamar, memblokir pintu dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Tetapi hanya 1 jam kemudian, pria itu mendobrak pintu masuk ke kamar. Membuka pintu lemari tempat mereka berdua bersembunyi. Tiba-tiba dia melihat fotonya di bawah. Tepat pada saat itu, 2 orang tiba-tiba muncul. Musuh akhirnya terpecahkan. Tetapi wajah Jenny tiba-tiba menjadi nekrotik. Apa yang akan dia lakukan sekarang?